Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Rahmasari. Saya dari lokal 2C. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Dalam makalah ini saya akan menjelaskan 5 bagian materi, yaitu yang pertama, pengertian hadis maudhu, yang kedua, sejarah dan perkembangan hadis maudhu, yang ketiga, faktor munculnya penyebab dari hadis maudhu, yang keempat, ciri-ciri hadis maudhu, dan yang kelima, akibat dari faktor munculnya hadis maudhu. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu adalah menurut istilah ulama hadis, yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau takrirkan. Hadis maudhu atau hadis palsu adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seseorang atau beberapa orang rawi yang pendusta. Sedangkan hadis yang tidak ada perkataan yang beredar dari mulut ke mulut atau dari tulisan ke tulisan yang tidak ada asal usulnya atau sanadnya yang disandarkan kepada Nabi SAW. Contohnya seperti hadis ikhlafu ummati rahmah, yang artinya perselisihan umatku adalah rahmah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Tegasnya, hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu. Umat Islam telah sepakat bahwa hukum membuat hadis maudhu dengan sengaja adalah haram. Ini terkait dengan perkara-perkara, hukum-hukum, cerita, dan tarhib, dan sebagainya. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat mengharamkan berbohong dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan perkara-perkara yang berkaitan dengan tarhib dan tarhib. Semuanya termasuk dalam salah satu dari dosa-dosa besar. Para ulama telah berjimak bahwa haram berbohong atas nama seseorang, apalagi berbohong atas seseorang yang diturunkan wahyu kepadanya. Jumhur ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwa orang yang membuat hadis-hadis maudhu tidak menjadi kafir dengan pembohongannya, kecuali ia menganggap perbuatannya itu halal. Tetapi menurut Abu Muhammad al-Juwaini, ayah Imam al-Hamarain, Abu al-Ma'ali, salah seorang mazhab Syafi'i, orang tersebut menjadi kafir dengan melakukan pembohongan tersebut secara sengaja dan boleh dijatuhi hukuman mati. Pendapat ini dianggap lemah oleh Imam Al-Haramain sendiri. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya hadis maudhu, yaitu 1. Faktor politik. Pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan oleh Ali bin Abi Thalib, menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah. Terpecah belah menjadi beberapa bagian golongan, seperti golongan yang ingin menuntut bela terhadap kematian Utsman bin Affan dan golongan yang mendukung kekhalifahan Ali atau Syiah. Yang kedua adalah faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Golongan zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam dan sakit hati, sehingga mereka menciptakan sejumlah hadis maudhu dengan tujuan merusak ajaran Islam dan menghilangkan kemurnian dan ketinggiannya dalam pandangan ahli fikir dan ahli ilmu. Ada yang berpendapat bahwa faktor ini merupakan faktor awal munculnya hadis maudhu. Hal ini berdasarkan peristiwa Abdullah bin Saba yang mencoba memecah belah umat Islam dengan mengaku kecintaannya kepada ahli bait. Sejarah mencatat bukti bahwa ia adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam. Oleh sebab itu, ia berani menciptakan hadis palsu semasa sahabat masih hidup. Tokoh-tokoh yang terkenal dari kalangan tersebut adalah, yang pertama adalah Abdul Karim Al-Auja, yang kedua Muhammad bin Said Al-Masluk, yang ketiga Bayan bin Sam'an Al-Mahdi.
Yang ketiga adalah faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar melalui hadis takrib yang mereka buat sendiri. Yang keempat adalah fanatisme dan keliru. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis telah ikut mendorong kalangan Mawali untuk membuat hadis maudhu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka dengan orang-orang ayat Arab. Yang kelima adalah faktor popularitas dan ekonomi. Sebagian tukang cerita yang ingin agar apa yang disampaikan mereka menarik perhatian orang, dia berusaha mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang membuat masyarakat suka dan tertarik kepada mereka, menggerakkan keinginan juga untuk memberikan harapan bagi mereka. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ciri-ciri hadis maudhu. Indikasi kemauduan hadis ada kalanya berkaitan dengan rawi atau sanad dan mungkin pula berkaitan dengan matan, yaitu satu, ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. Satu, periwayatannya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatannya istiqoh periwayatan hadis itu. Dua, periwayatannya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Maisarah bin Abdirrabih Al-Farisi mengaku bahwa dia telah membuat hadis maudhu tentang keutamaan Al-Quran dan ia juga mengaku membuat hadis maudhu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib sebanyak 70 buah hadis. 3. Ditemukannya indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memasukkan hadis, seperti orang periwayatan yang mengaku meriwayatkan hadis dari gurunya yang tidak pernah bertemu dengannya, karena menurut kenyataan sejarah guru tersebut dinyatakan wafat sebelum ia sendiri lahir. 3. Perkataan di atas tidak diketahui sumbernya. Hadisnya menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti ketentuan akal, tidak dapat ditakwil, ditolak oleh perasaan, kejadian empiris, dan fakta sejarah. Menurut Hasbi Asidik, ciri hadis maudhu yaitu apabila 1. Maknanya berlawanan dengan hal-hal yang mudah dipahami, 2. Berlawanan dengan ketentuan umum, 3. Berlawanan dengan ilmu kedokteran, 4. Menyalahi peraturan akal terhadap Allah, 5. Menyalahi ketentuan Allah dalam kejadian alam, 6. Menggantungkan dongeng yang tidak dibenarkan Allah, 7. Menyalahi keterangan Al-Quran yang tenang dan tegas, 8. Menyalahi kaedah umum, 9. Menyalahi hakikat sejarah yang telah dikenal di masa Nabi, 10. Sesuai dengan mazhab yang dianut perawi, sedang perawi itu orang yang sangat fanatik terhadap mazhabnya. 11. Menerangkan urusan yang seharusnya kalau ada dinukilkan oleh orang banyak. 12. Menerangkan pahala yang sangat besar terhadap suatu perbuatan yang kecil atau siksaan yang sangat amat besar terhadap suatu amal yang tak berarti. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu akibat dari munculnya hadis maudhu atau hadis palsu. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari hadis maudhu atau hadis palsu, yaitu 1. Menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. 2. Mencemarkan pribadi Rasulullah. 3. Mengaburkan pemahaman terhadap Islam. 4. Melemahnya jiwa dan semangat keislaman. Sekian pembahasan materi dari makalah saya. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.